Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Nana, kita bertemu kembali ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk tema 7 subtema 1 IPS ya. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Ya, ini agak panjang ya. Karena IPS tentang sejarah bagaimana nantinya eh, Indonesia sampai merebut tentang kemerdekaannya ya. Ini baru kita bahas kedatangannya bangsa barat, bangsa mana yang datang masuk ke Indonesia. Sebelum kita bahas, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kepahaman. Ya. Jadi kita mulai dengan peristiwa kedatangan bangsa barat. Bangsa barat mana saja yang datang ke Indonesia? Sekarang kita bahas masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa ini banyak berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia itu dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh Inggris dan Belanda. Dan kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sekarang faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra itu dikarenakan apa? Ya. Yang pertama, bangsa Eropa datang ke Indonesia itu yang pertama adalah keinginan mencari kekayaan atau gold. Apa yang mereka cari? Mereka terutama mencari rempah-rempah, ya. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Contohnya rempah-rempah itu aja jahe, lengkuas, temulawak, kencur dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga mempunyai misi khusus yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan, glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara itu mempunyai banyak tanah jajahan, negara itu termasuk negara yang jaya. Dan yang keempat, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal, mesin untuk persenjataan dan kompas. Jadi ini faktor pendorong ini bisa disingkat dengan 3G juga bisa. Gold, Gospel, Glory. Sekarang kita bahas peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris ini mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur yang ada di Indonesia. Raffles mulai tugasnya itu pada tanggal 19 Oktober 1811. Adapun kebijakan daripada Raffles yang pertama adalah di bidang ilmu pengetahuan. Pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Dua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles juga menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor.
di bidang ekonomi, kebijakan Raffles adalah menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Sewa tanah ya kalau Inggris. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Padahal itu tanahnya rakyat Indonesia. Sekarang upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat itu mempunyai tanah yang sama, ada besar, ada yang kecil. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Dan yang terakhir, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nomor 1, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan, ya, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Itu waktu penjajahan Inggris. Sekarang kita bahas peristiwa masa pemerintahan kolonial Belanda. Belanda di Indonesia ini paling lama ya, 350 tahun. Coba bayangkan Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Jadi pertama kali yang memimpin adalah Cornelis de Houtman. Ya, terus untuk menghindari kongsi dagang, pemerintah Belanda membentuk VOC. Ya, yang dipimpin oleh Peter Booth. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan apa VOC di Indonesia? Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli atau penguasaan perdagangan rempah-rempah. Pengalian VOC kepada kerajaan Belanda. Ya. Faktor internal, faktor dalam yang menyebabkan kegagalan atau kemerosotan VOC. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Sekarang faktor luar. Faktor luar ya yang menyebabkan kemerosotan VOC. Meletusnya revolusi Perancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, mulai adanya penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Karena VOC dianggap gagal, maka pada tanggal 15 Januari 1808 dikirim Daendels ya untuk menerima kekuasaan dari Belanda di Indonesia. Sebagai gubernur jenderal, ya, langkah-langkah yang ditempuh Daendels adalah 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang
1.100 km. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Danres. Langkah ini dinamakan sistem kerja paksa atau RODI. Ya. Danres ini melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, yaitu mengadakan penyerahan hasil bumi. Memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Mewajibkan rakyat Priangan khususnya untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Sistem tanam paksa pemerintahan Belanda. Ya, tadi kerja RODI oleh Danres juga mengalami kegagalan. Akhirnya diganti oleh Van den Bos. Ya, sistem tanam paksa. Pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah lain di luar Jawa. Pelaksanaan tanam paksa juga banyak terjadi penyimpangan. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor itu melebihi 1/5 tanah garapan apabila jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, waktunya untuk tanaman ekspor. Sehingga banyak yang tidak sempat rakyat Indonesia mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah, harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan itu memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, apabila terjadi kegagalan panen, tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, banyak tanah terbengkelai sehingga panen rakyat gagal. Rakyat menderita, penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda ya, dan memaksa rakyat untuk mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan dirinya. Tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda ternyata ada penentangan ya. Ini yang menentang juga orang Belanda sendiri. Tapi beliau suka dengan Indonesia. Namanya Douwes Dekker. Nama samarannya adalah Multatuli. Dia menentang tanam paksa dan mengarang buku yang berjudul Maghavalar, yang isinya tentang kesewenang-wenangan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Adapun langkah yang ditempuh oleh Douwes Dekker, yang pertama adalah pendidikan, edukasi. Yang kedua, ya, pertama agar rakyat Indonesia tidak buta huruf. Yang kedua, membangun saluran pengairan irigasi agar tanah sawahnya subur. Yang ketiga adalah transmigrasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sekarang kita bahas peristiwa perlawanan. Ya, pertama Portugis. Karena pertama kali adalah Portugis. Ya, yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Raja kerajaan Aceh ya, yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Ya, raja yang terkenal ini. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya semua itu diterima baik oleh orang Indonesia karena orang Indonesia ini baik ya. Diizinkan mendirikan benteng. Namun kelama-kelamaan
rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ya. Terus ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Itu Portugis, sehingga rakyat Ternate melakukan perlawanan. Karena ada 4 sebab itu ya, ikut campur dalam pemerintah, membenci agama rakyat Ternate, Portugis serakah, dan bersikap sewenang-wenang. Tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah Sultan Hairun. Ya, kemudian Portugis melakukan tindakan licik dan mengajak Sultan Hairun berunding. Tetapi dalam perundingan, Sultan Hairun nambah ditangkap dan dibunuh. Akhirnya dilanjutkan oleh Sultan Babrullah, putra dari Sultan Hairun. Sekarang peristiwa perlawanan Spanyol. Tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik juga oleh Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol melawan bangsa Portugis. Dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis tahun 1534. Ya, perjanjian tersebut berisi bahwa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Sekarang perlawanan Belanda. Ini ada tokoh-tokoh ya. Kalian ingat ya. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Patimura dari Maluku. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ya, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Ya, Silas Papare dari Papua. Sekarang setelah perlawanan melawan penjajah, sekarang kita menginjak masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an ya. Pada masa itu lahir banyak organisasi pergerakan. Yang pertama kali adalah Budi Utomo, ya, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indise Partai. Tapi diawali dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, dipimpin oleh Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Budi Utomo yang artinya usaha mulia. Karena organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, maka ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sekarang masa radikal. Karena sifatnya radikal atau keras terhadap pemerintahan Belanda. Tidak mau bekerja sama. Contohnya PI, Perhimpunan Indonesia, PKI, Nahdlatul Ulama, PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang terakhir adalah masa moderat. Jadi masa pergerakan ini dibagi menjadi 3 ya. Masa moderat tahun 1930-an. Menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Contohnya Pak Partindul 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Dan kita bahas lagi faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia setelah adanya Budi Utomo tadi ya. Faktor dalam kemenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan ya. Terus yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, lahir munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Faktor luar eksternal, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Contohnya pergerakan kebangsaan India. Yang kedua, adanya politik etis dari Belanda. Yang ketiga, peristiwa Perang Dunia Pertama yang menyadarkan akan pentingnya penentuan nasib bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajahan.
Yang kelima, kemenangan Jepang atas Rusia. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu munculnya para cendekiawan, baik pendidikan barat maupun Indonesia, ya. Cendekiawan ini menjadi pelopor munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa. Contohnya tadi Budi Utomo, ini di bidang pendidikan. Yang kedua, bidang ekonomi. Upaya penghapusan eksploitasi, ya, ekonomi asing. Tujuannya apa? Untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, bidang politik. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajahan. Dan mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, pancasilalisme, dan semangat nasionalisme digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang terakhir, bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan. Ya, 1850 istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Upaya ini untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajahan di Indonesia. Alhamdulillah ya anak-anak, akhirnya selesai juga ya. Ingat ya, IPS untuk tema 7, ini materinya sangat banyak. Kalau di KTSP, tema 7 ini ditempuh dalam 6 bulan, semester genap. Tapi karena ini tematik, ini hanya ditempuh 1 bulan di tema 7. Jadi banyak ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf ya. Inilah pada bab ini kita membahas bagaimanakah pengorbanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara Indonesia dari negara-negara penjajahan. Nah, kalian tinggal menikmati, ya, diisi dengan belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dan selalu bersyukur, ya. Jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duha, murojaah, tahfidnya, ya. Bu Umi cukupkan sekian ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.